Pilih Cerdas RRI Kanal Perempuan dan Anak. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dialog Hai Balik Kengken dan pagi ini kita akan membahas terkait dengan peran aktif suara anak Buleleng perangi kekerasan seksual. Nanti kita akan berbincang bersama Ibu Putu Agustini SST MAP, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P2KB P3A Buleleng, serta bersama Duta Anak Kabupaten Buleleng tahun 2023 Komisi Perlindungan Khusus bersama Desa Putu Firsa Anandita. Terkait dengan topik kita, pendengar Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790 terkait dengan kekerasan seksual. Nah, mungkin Anda juga menyimak informasi-informasi yang kami hadirkan juga untuk Anda. Dan maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Buleleng ini menjadi sorotan publik, bukan menjadi catatan prestasi ya pendengar, dan hal ini tentu merupakan tugas berat semua pihak, seluruh pihak. Jadi gerak cepat dalam penanganan kasus ini menjadi hal yang sangat krusial, dan kekerasan seksual ini masih menjadi momok di kalangan masyarakat khususnya bagi anak. Nah, bagaimana peran aktif suara anak Buleleng ini dalam memerangi kekerasan seksual? Itu akan kita perbincangkan pagi hari ini bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Ibu Putu Agustini SST MAP, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P2KB P3A Buleleng. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi pendengar, selamat pagi Kak. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Semoga tetap sehat pastinya. Terima kasih Ibu sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Ini kayaknya Dinas P2KB P3A ini lagi dikejar-kejar dengan informasi-informasi yang beredar begitu ya Bu ya, terkait dengan kekerasan seksual ini. Tapi tentu kita membutuhkan pendampingan dari anak-anak juga, karena biasanya anak-anak mau cerita sama anak-anak juga ini ya, sama teman sebayanya. Dan hadir pula Duta Anak Kabupaten Buleleng tahun 2023 Komisi Perlindungan Khusus Desa Putu Firsa Anandita. Selamat pagi Firsa. Selamat pagi Kak, dan selamat pagi juga teman-teman pendengar di seluruh dimanapun berada ya. Baik, terima kasih banyak Firsa sudah hadir juga ke Pro 1 RRI Singaraja. Kami ingin tahu juga dari versi anak-anaknya nanti seperti apa begitu ya Bu ya. Dan tapi Bu, terkait dengan kekerasan seksual. Nah, ini perannya suara anak Buleleng, peran dari Duta Anak ini sebenarnya apa yang disiapkan begitu Bu terkait dengan kekerasan seksual ini? Baik, terkait dengan suara anak ya. Jadi kita di Dinas P2KB P3A kita melakukan pembinaan juga lewat Forum Anak Daerah Buleleng ya. Kebetulan Forum Anak Daerah Buleleng ini kita sudah berjalan sampai sudah berapa tahun Firsa? Sudah hampir 10 lebih ya, 10 tahun lebih. Kebetulan juga setiap tahun kita juga melakukan pemilihan Duta Anak. Jadi awalnya kita kan melakukan satu pembinaan terhadap forum ini. Jadi kita mau merangkul anak-anak karena kita tahu anak-anak akan mengungkapkan suatu permasalahan. Kadang-kadang dia tidak akan mengungkapkan secara gamblang kepada orang tua, gurunya, ataupun orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dia juga akan lebih gamblang mengungkapkan suatu permasalahannya dengan teman sebayanya gitu. Nah, melalui kondisi seperti ini kami menggalang dengan lewat Forum Anak Daerah. Kebetulan kita di Forum Anak Daerah Buleleng itu bergabung dari sebenarnya semua anak bisa bergabung, tetapi kalau dalam hal pemilihan duta karena kita harus mengirim ke tingkat provinsi maupun tingkat nasional baru dilakukan suatu seleksi. Tetapi kalau untuk Forum Anak Daerah ini semua anak bisa bergabung dengan syarat dari segi umur. Jadi umurnya anak di bawah 18 tahun. Jadi dengan di forum anak ini akan kita galang aspirasi dari anak-anak dan kita juga akan bina dan kita lakukan berikan semangat kepada anak-anak biar bisa mengungkapkan isi hatinya gitu. Karena di lewat Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 itu ada hak-hak anak yang harus kita penuhi. Ya salah satunya selain memang hak untuk hidup, tumbuh berkembang, hak
perlindungan khusus dan yang paling mendasari sehingga terbentuknya Forum Anak Daerah ini adalah hak untuk ikut terlibat atau berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, untuk dipartisipasi inilah yang kami berikan kesempatan kepada Forum Anak Daerah ini. Kebetulan juga di tahun 2020 kemarin di masa pandemi, Forum Anak Daerah Buleleng sudah bisa berbicara sampai tingkat nasional. Jadi sampai terbaiklah seluruh Indonesia, yaitu sebagai Forum Anak Daerah dalam hal 2P, suatu sebagai pelopor dan pelapor ya. Jadi mudah-mudahan kan untuk di tahun 2023 kita sudah sampai menominasi dalam hal media sosial ya, saya. Nah, itu yang membuat sehingga kami mengajak anak-anak ini dia terlibat di semua atau bekerja sama dengan beberapa OPD dan juga dengan LSM dan juga kepada masyarakat yang ada sekitarnya. Jadi kami sering ajak anak-anak untuk memberikan suatu edukasi kepada teman-teman sebayanya bagaimana sih menyikapi kondisi yang ada sekarang. Jadi satu hal itu adalah untuk bisa berbicara, speak up lah ya. Kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi menimpa dirinya sendiri, kemana dia harus melapor dan kepada siapa gitu. Jangan sampai salah orang seperti kasus-kasus yang pernah kita dengar ternyata pada salah orang dia untuk mengungkapkan suatu permasalahan sehingga tidak tertangani dengan baik dan juga akan menimbulkan suatu masalah. Itu sih Padahal masalahnya. sudah ada ini ya Forum Anak Daerah Benar, sebenarnya sudah. begitu. Tapi apakah anak-anak Buleleng ini sudah memanfaatkan dengan baik begitu Forum Anak Daerah ini, Bu? Iya, kalau memanfaatkan dengan baik, kalau kita seorang dewasa mungkin dari segi dekadenya yang seumuran kita tuh mungkin sudah agak nggak bisa ya, kita harus benernya nggak bisa lost paper gitu ya, harus offline gitu ketemu. Nah kalau seandainya kita mengandalkan kondisi harus ada pertemuan, tentu kita akan berpikir kapan waktunya, tempatnya di mana. Tetapi kami lewat Forum Anak Daerah ini tidak semata-mata mereka harus bertemu. Jadi mereka menyebarkan semua edukasi permasalahan yang ada dan mereka pun membuka layanan untuk teman-teman mereka. Apabila ada permasalahan mereka ada sejenis layanan lewat WhatsApp ya, dan juga ada di lewat media sosial. Karena ada beberapa anak juga yang sudah melaporkan ke kami bahwa ada temannya yang mengalami seperti ini. Akhirnya kita salurkan kemana, apakah dia memang harus didampingi dari masalah hukum misalnya yang sampai kena permasalahan mengarah ke pidana gitu misalnya, atau dia mengalami suatu permasalahan yang ada kaitannya dengan perkembangan mentalnya atau psikologinya, apakah dia bermasalah dengan orang tuanya, dengan gurunya yang ada di sekolah, ataupun dia mengalami suatu hal kemunduran dalam belajar gitu misalnya. Jadi lewat anak-anak Forum Anak Daerah inilah kami mendapatkan informasi. Jadi tidak semata-mata yang ada di wilayah kota Buleleng di kota Singaraja aja ya, tapi menyebar. Sudah menyebar karena kebetulan juga kita selain punya Forum Anak Daerah Buleleng, kita juga ada Forum Anak Kecamatan. Iya, benar. Iya, ada kecamatan. Nah, ini masih terbatas bagi kami. Kami usahakan di tahun 2023 ini semua kecamatan sudah terbentuk namanya Forum Anak Kecamatan. Yang sudah terbentuk pionirnya sih Kecamatan Sawan, terus Kecamatan Seririt, Kecamatan Buleleng, dan Kecamatan Sukesade. Dan juga untuk kami harapkan juga selain di kecamatan, di desa pun ada gitu. Nah kami sudah membentuknya, pionirnya masih di Forum Anak Desa Panji. Ya, itu yang mempionir, semoga menginspirasi. Kami nggak bisa menyalurkan begitu saja. Sebenarnya sama sesuai dengan perkumpulan anak-anak yang lain. Cuma kami untuk di Forum Anak ini kami harapkan adalah memang khusus anak-anak gitu ya. Jadi di bawah umur 18 tahun. Di antara mereka lah. Jadi selain mereka kita ajarin tentang berorganisasi, salah satunya ya karena ini ada forum. Jadi kadang-kadang kita juga ajarin mereka menghadapi kondisi dari teman-teman, jadi tidak merasa cuek aja, apalagi dengan sistem belajar kita anak-anak sekarang kan masih dengan gadget ya. Jadi tidak kepeduliannya mereka terhadap sesama
itu yang kita bangun lah kembali. Jadi mereka sudah ada respect terhadap lingkungan sosialnya gitu. Salah satu selain memang kita mengajarkan, ya jadi kami juga akan memberikan tugas kepada mereka karena mereka juga harus anggaplah seperti punya target karena mereka harus ada laporan ke tingkat nasional dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Jangan sampai anak-anak ini cuek, kemudian sampai kalau ada yang cerita malah dibully. Iya. Nah, itu dia biasanya nih. Iya, lu siapa gitu Iya, ya. malah diceritain, malah dibully. Oh, ternyata ini disebarin segala macam. Waduh, ini ke Firsa dulu deh. Iya. Ini Duta Anak Kabupaten Buleleng tahun 2023 Komisi Perlindungan Khusus. Firsa, setelah adanya Forum Anak Daerah, mungkin selama ini gimana Firsa? Kiprahnya atau mungkin apakah ada anak-anak di Buleleng, apakah sudah ada yang mau cerita atau gimana nih dalam perjalanannya Firsa? Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi kami dari Duta Anak Buleleng untuk menanggapi ini dari mungkin karena itu tadi ya kurangnya mereka tuh masih kurang percaya gitu loh buat cerita ke kita. Jadi masih ragu dan kami juga masih dalam usaha untuk terus berkembang, terus memberikan edukasi, terus memberikan tempat cerita gitu loh. Kita tuh bisa kok dijadikan tempat cerita kalian, kita akan menangani kalian. Cuman kembali lagi karena masih banyak anak-anak yang belum aware sama sekitarnya, jadi mereka tuh lebih kayak oh ya udahlah gitu. Padahal kami selalu siap sedia menjadi teman sebaya mereka gitu. Iya, ibaratnya ayo dong curhat nih. Iya benar, gitu. kita juga ada program kerja itu namanya Suara, yaitu survei aspirasi anak. Di situ kami mewadahi aspirasi-aspirasi anak, suara-suara anak, mendengarkan cerita-cerita mereka. Tapi karena kembali lagi kurangnya kepercayaan mereka kepada kita, jadinya masih ragu-ragu gitu ceritanya. Sangat disayangkan sekali. Kami juga dari Duta masih berusaha memaksimalkan peran kami sebagai teman sebaya mereka gitu Kak. Melalui apa jadinya sekarang Firsa pendekatannya gitu? Apakah kalian ada konten-konten kah atau gimana nih caranya pendekatan untuk teman-teman sebaya? Untuk teman-teman sebaya kita sekarang banyak ngadain kegiatan-kegiatan yang berinteraksi langsung sama mereka. Seperti waktu ini ada Wita, itu main-main sama anak-anak, jadi kita berinteraksi langsung sama mereka. Terus juga kita seperti tadi ada survei aspirasi anak yang dimana kita bisa mewadahi suara-suara mereka. Terus juga kita sekarang lebih giat lagi menyebarkan informasi-informasi tentang kekerasan seksual. Kita benar-benar berusaha buat biar mendampingi anak-anak gitu, sama-sama kita sesama anak-anak saling mendampingi gitu. Padahal kalau kekerasan seksual kan katanya bisa dihindari kalau sebenarnya kalau pulang sekolah bisa Iya, beriringan benar. begitu Iya, ya. benar Seperti kata Firsa, agar kita anak-anak ya saling mendampingi Iya, benar. sebenarnya, saling Kita- melindungi begitu ya. Tapi Bu, tadi juga Firsa katakan masih banyak yang enggan cerita. Iya. Ya. Apakah ini juga salah satu yang menyebabkan masih terjadi kekerasan seksual berulang kali, Bu? Iya. Kalau seandainya untuk enggan berbicara itu kemungkinan karena pola asuh juga ya, pola asuh keluarga juga, jadi tidak membiasakan untuk bicara terhadap orang tuanya. Jadi ada permasalahan apa dia ngumpet aja di benar. di kamar ya, ya bisa ya. Nah kalau seandainya ini juga peran orang tua, jadi jangan dibiarkan anaknya seperti itu. Jadi kalau seandainya melihat anak seperti itu, jangan dibiarkan bablas terus menerus anaknya ngumpet di kamar aja. Apakah dia dalam keadaan sehat kah atau dalam keadaan baik-baik aja gitu. Jadi minimal itulah peran dari orang tua, itu harus benar-benar memperhatikan anaknya. Jadi kalau pengalaman kami juga, kebetulan kita juga punya anak sama ya, kalau seandainya seharian 2 jam itu ngumpet di kamar, itu pasti kita panggil ya. Misalnya kalau seandainya kita pas di luar jam kerja gitu ya, biasanya kan sore itu kita harus sudah punya sudah pastikan anak itu punya tugas satu untuk bersih-bersih rumah di luar, kalau seandainya dia nggak harus ada kerjaan di sekolah gitu. Jadi sudah punya tanggung jawab untuk beres-beres rumah gitu ya. Terus kami juga ada istilahnya, kami kalau di keluarga itu adalah menaruh gadget atau
alat komunikasi kita di jam 7 sampai jam 9. Jadi kalau seandainya menghubungi saya di jam 7 sampai jam 9 malam itu sulit. Jadi walau apapun ya, kita taruh HP kita. Terus anak-anak kita dampingi selama dia lakukan belajar. Apakah dia bikin PR, apapun. Kadang-kadang saya sendiri masih sudah merasa ngantuk karena padatnya kegiatan di kantor ya, mau ndak mau walaupun terkatuk-katuk ya kita harus dampingi gitu. Iya, Sistemnya gitu ya, dampingi gitu. Jadi kadang-kadang itu juga perlunya kedekatan, jangan juga orang tuanya yang mencontoh atau memberikan teladan, dia dalam keadaan diam-diam aja gitu, diam-diam baik ya. Jadi kita yang harus memang menggali atau merangsang anak itu biar bisa ngomong gitu. Jangan kita yang mingkem, nggak mau mengungkapkan ada masalah apa. Pokoknya bukalah pembicaraan apapun itu. Jangan sampai sepertinya itulah perlunya kita sebagai orang tua memang tahu dulu anaknya kayak gimana. Jangan kalau ada masalah apa-apa malah lempar tangan bahwa anaknya karena masalahnya penyebabnya karena ini gitu ya. Tetapi kita yang memberikan teladan dalam satu rumah itu bagaimana sih caranya kita kalau seandainya ada permasalahan kita mengungkapkan dan kita carikan solusi terhadap anak tersebut. Peran gitu. orang tua kembali agar berani bercerita, mau bercerita gitu ya. Peran Dan orang tua itu. ya berani melaporkan, tapi melapornya kemana? Nah itu mungkin menjadi, saya punya masalah nih, pengen curhat, pengen cerita. Fadnya di mana nih? Apakah ada di kota saja? Mungkin anak dari SD ini pendampingannya ada dari SD Bu, atau mungkin sekelas Firsa SMP saja atau gimana nih Ki? TK SD pun bisa ada gitu ya. Nah kalau seandainya mungkin anak-anak yang tidak bisa langsung mengungkapkan ke TK terutama, kita orang tua juga harus melihat reaksi kondisi anak itu kok lain daripada sehariannya gitu. Itu harus sudah kita bisa menangkap. Itulah gunanya adanya kedekatan antara orang tua. Jangan kadang-kadang ada istilah anak juga orang tua yang menyekolahkan anaknya, kalau kita istilah Bali nyekolang gitu ya. Iya, taruh aja gitu. Pedulinya tuh nggak ada, atau ada interaksi lah dari orang tua dengan gurunya, kondisi anak apakah ada perbedaan dari kesehariannya ataukah ada dilihat seperti berbeda dari sebelum-sebelumnya. Itulah yang perlu digali. Nah, baik dari orang tua maupun dari guru sekolahnya kalau tingkat TK dan SD. Kalau seandainya SMP kan mereka sudah bisa mengungkapkan. Kadang-kadang bereaksi, salah satunya adalah kenakalan anak di sekolah misalnya. Dia cuma ingin menyampaikan bahwa saya ingin didengar atau saya ingin diperhatikan gitu, dengan tingkah laku yang nyeleneh gitu. Iya kan, itu masalahnya. Kalau setelah kita lakukan pendampingan, penggalian, ternyata dia punya satu masalah yang tidak bisa diungkapkan gitu. Inilah perlunya satu dengan guru BP atau dengan orang tua, kerjasamalah antara guru dan orang tua. Ada juga orang tua yang tidak mau peduli gitu ya. Ya udah kalau seandainya anak saya gitu ya udah nggak sekolah kan. Ada juga orang tua seperti itu. Jadi inilah tugas kami. Tugas berat ini nampaknya Bu. Tugas berat ya, banyak ya. Tetapi kalau seandainya kami di dinas kami saja yang bergerak, kayak rasa nonsen ya, nggak bisa kita bergerak. Itulah perlunya dukungan dari semua elemen masyarakat yang ada, kepedulian terhadap anak dengan tetap salam berliannya. Bersama kita lindungi anak. Jadi tidak ada istilah lagi anak si A, anak si B ya. Semua anak adalah anak kita sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 gitu. Jadi kita sudah di negara kita sudah menandatangani, sudah meradikasi tentang KHA, Konvensi Hak Anak. Jadi kita harus benar-benar mengawal tentang hak anak ini gitu. Jadi siapapun dia gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus. Karena bersama kita lindungi anak ya. Berlian. Baik. Tapi kalau Firsa di forum anak daerah, Firsa, kalau untuk forum anak daerah ini ada duta-duta per sekolah-sekolah gitu tidak Bu? Apa cuma per kabupaten, per kecamatan, atau
tadi dikatakan ada di desa begitu. Kalau di sekolah ada dutanya juga atau mungkin pihak dari OSIS satu dari duta FAD-nya atau gimana, Bu? Kalau seandainya duta itu kan karena itu seleksi dan harus mewakili nama daerah. Itu seleksinya cuma tingkat sampai di kabupaten, provinsi dan nasional kan gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya tidak semata-mata dengan duta ini, tugas dari duta inilah yang mengawal dari semua kabupaten. Karena ada berapa duta kita mungkin bisa jelaskan ya. Jadi kalau di Kabupaten Buleleng sendiri kami ada 5 duta dari Komisi Jaringan, dari Komisi Pendidikan, Komisi Partisipasi, Komisi Kesehatan, dan Firsa sendiri perlindungan khusus gitu. Oke, perlindungan khusus Khusus, ada berarti begitu ya, Bu ya. Nah, Firsa mungkin dapat lihat berita-berita sekarang ada kasus kekerasan seksual Firsa. Ini dengan mungkin teman sebayanya Firsa juga ada yang lebih mirisnya SD juga. Nah, Firsa gimana nih caranya agar mengajak teman-teman sebaya Firsa agar ayo kalau ada kejadian seperti itu kita teriak nih atau apa yang mesti dilakukan gitu Firsa? Oke, kalau dari Firsa sendiri sebagai duta perlindungan khusus, Firsa selalu berusaha untuk menyebarkan pengetahuan Firsa, informasi yang Firsa tahu kepada teman-teman sekitar untuk disebarkan lagi apa sih yang harus mereka lakukan ketika menghadapi kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini, Kak, gitu. Jadi misal Firsa punya teman satu kelas, Firsa kasih tahu caranya menghadapi, apakah kita harus teriak, apakah kita harus melawan, kita kemana harus melapor. Pasti Firsa sebarkan informasi seperti itu untuk nanti makin disebarkan lagi, jadinya mulut ke mulut gitu. Nah, itu dia. Dan itu juga memerlukan partisipasi dari semua teman-teman untuk saling, ayo kita sebarin berita-berita, informasi-informasi yang baik gitu, agar teman-teman juga nggak bingung lagi, nggak panik lagi harus apa, harus gimana gitu kan. Berarti kalau Forum Anak Daerah ini ada sosmednya begitu ya? Ada untuk dong. gini, untuk selalu menyebarkan berita-berita atau mungkin edukasi ya Firsa ya? Ada dong, dari Forum Anak itu ada akun Instagram kita, terus juga ada website kita yang akan selalu menyebarkan informasi-informasi yang harus anak-anak tahu nih, minimal mereka tahu dulu caranya melawan, caranya melapor. Itu adalah informasi-informasi sepele tapi penting banget gitu, harus mereka tahu. Baik, sekecil apapun itu informasi edukasinya yang benar-benar diperlukan begitu Firsa. Yang mana yang mungkin menjadi yang mana yang namanya kekerasan seksual begitu. Kadang anak-anak mungkin tidak menyadari, Bu. Oh, saya dicolek apa begitu, oh biasa aja gitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin ada ya Firsa ya. Itu Kak Widi waktu ini dapat ngisi materi tentang bagian tubuh mana saja yang tidak boleh kita sentuh, yang tidak boleh orang lain sentuh, maaf. Itu adalah salah satu bentuk kami menyebarkan informasi gitu. Apa aja sih, gimana sih bentuk kekerasan seksual. Kadang kita nggak tahu, kayak sekarang yang namanya cybercrime gitu, dari lewat media sosial dia dilecehkan tapi mereka nggak sadar. Nah, itu adalah informasi yang kadang masih kurang gitu, kurang, orang-orang tuh masih kurang tahu dengan hal seperti itu. Sama seperti catcalling, itu adalah pelecehan paling kecil, dipanggil-panggil, mereka ngerasa oh ya udah biasa aja, padahal sebenarnya secara tidak langsung mereka itu dilecehkan gitu. Nah, itu yang mungkin jadi edukasinya Bu ya. Wah, luar biasa Kak begitu sebenarnya FAD-nya ini. Ya, sudah sebaran informasinya sudah sampai ke, karena itulah makanya yang tadi katakan bahwa sudah ada beberapa yang sudah melaporkan gitu lewat Forum Anak Daerah ini. Jadi tidak semata-mata mereka harus datang gitu. Saya ada gini, kita lakukan melihat kebenaran dari berita ini, baru kita jajagin juga. Karena kegiatan kami juga tidak semata-mata di kantor, tapi kami juga melakukan kegiatan sampai home care juga gitu. Jadi melakukan, kebetulan kami juga kalau seandainya mengandalkan SDM yang ada di kantor mungkin terbatas ya. Tetapi kami punya jejaring di desa-desa, itu ada PATBM-nya. Jadi Satgas tentang perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat gitu. Ada juga kami juga berjejaring juga dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng lewat sekolah ramah anaknya, dan juga kepada puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Buleleng lewat puskesmas ramah anak
Jadi permasalahan anak ini tidak semata-mata kami dapatkan setelah adanya kasus berhadapan dengan hukum, tidak. Jadi datang ke kami itu apakah dia kondisinya sulit belajar atau ada permasalahan yang sulit diungkapkan. Ternyata anaknya yang doyan gadget saja sampai dia mengalami speak delay gitu ya. Ada juga itu juga dilewat program yang ada di dinas kami, yaitu program Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi tidak semata-mata pada anak, pada calon pengantin pun kami juga lakukan suatu edukasi juga untuk mereka bisa membentuk suatu keluarga yang berencana, karena berencana itu keren kan gitu ya. Ya kan? Baik, luar biasa. Wah, ini selalu dengan Fat sebenarnya Bu. Alangkah baiknya kalau semua anak ini bisa mengakses begitu ya apa yang tadi edukasi-edukasi yang disampaikan oleh Forum Anak Daerah ini. Tapi mungkin yang di desa-desa itu apakah sudah bisa mengaksesnya atau sudah mau, atau apakah sudah semua anak-anak ini tercerahkan begitu? Nah itu mungkin itu yang masih kendala, masih tantangannya Bu ya. Bagi kami kalau seandainya bisa sampai ke daerah-daerah, sampai ke desa-desa, itu luar biasa bisa kami sebarkan. Tetapi itulah tantangan kami untuk bisa menyebarkan edukasi ini. Nah, karena kami juga melakukan suatu gerakan, yaitu gerakan GN Aksa, istilahnya Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah. Itu kami lakukan, cuma keterbatasan gerak kami karena kami harus melayani sekian desa, dan juga keterbatasan juga dengan SDM yang ada maupun operasional yang kami lakukan di kantor ya atau di dinas. Tetapi kami tidak berkecil hati karena kami melakukannya lewat jejaring juga kan gitu. Ada juga yang walaupun mereka tidak kami datangin, ada beberapa yang sudah mengundang kami untuk memberikan suatu edukasi kepada anak didiknya, kepada anak-anak yang ada di wilayahnya, kepada desa ataupun kecamatan. Nah ini diperlukan sinergi, mau tidak masyarakat ikut bersinergi begitu ya. Kami juga nantikan pendengar masyarakat, pendengar Pro 1 RRI Singaraja untuk ikut berkontribusi sekarang nih, seperti apa pendapatnya atau mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, Anda sampaikan pendengar. Silakan nanti di line telepon kami di 24644 atau pendengar juga bisa mengirimkannya melalui WhatsApp di 081139999790. Tapi sebelum melanjutkan peran aktif Suara Anak Buleleng Perangi Kekerasan Seksual, kita jeda sejenak dulu. Nanti kita akan kembali dalam dialog Hai Balik Kengken, pendengar tetap di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selamat sore, Jeng. Sore, kemana nih sore-sore gini? Biasa, nemenin anak bermain. Ih, seneng banget ngajak anak bermain. Kayak gak ada kerjaan lain aja. Buang-buang waktu, Jeng. Jangan salah, Jeng. Bermain untuk anak-anak itu penting loh. Tapi harus diingat, bermainnya di ruang bermain yang ramah anak ya. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Upaya pemenuhan hak anak untuk bermain juga tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Tujuan akhir ruang bermain adalah untuk membuat anak bahagia dan mewujudkan terjadinya proses pelindungan anak saat bermain. Melalui bermain, tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh akan terbentuk, baik fisik, spiritual, intelektual, dan sosial. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Pagi ini kita masih membahas peran aktif suara anak Buleleng perangi kekerasan seksual. Kita masih berbincang bersama Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P2KB P3A Buleleng bersama Ibu Putu Agustini SST MAP dan juga bersama Duta Anak Kabupaten Buleleng tahun 2023 Komisi Perlindungan Khusus Desa Putu Firsa Anandita. Pendengar, Anda bisa bergabung juga bersama kami kali ini di line telepon di 0362244644 atau pendengar juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 081139999790. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, tanggapi begitu, seperti apa opini Anda terkait dengan memerangi kekerasan seksual. Nah, ini memang bukan hanya tugas Dinas P2KB P3A saja, bukan hanya tugas Forum Anak Daerah saja. Forum Anak Daerah sudah punya ini akun media sosialnya, edukasi selalu diberikan. Program-program dari P2KB P3A juga sudah banyak begitu terkait dengan kekerasan seksual. Nah, bagaimana masyarakat bersinergi dengan program-program yang ada? Kami sapa Anda pendengar di 24644. Mohon izin untuk narasumber ya. Kita sapa pendengar terlebih dahulu. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Pak Gos mau di Mayong ya. Sehat-sehat Pak Gos, Punapi. Lama ketemu nih. Iya. Narasumbernya ya. Iya, ada Ibu Putu Agustini. Betul. Saya merasa prihatin sekali ya. Dan malu dan sedih. Berkali-kali sudah melakukan sosialisasi. Berkali-kali media-media sosial, radio dan sebagainya, dan langsung masih saja ada permasalahan. Ya, tindak pidana kekerasan. Kemarin kasus yang ada di Banjar
yang lagi 52, 14. Kok ndak entin-entinnya ada begini. Betul-betul akhlak moral yang rusak sekali. Inilah membuat saya intinya saya merasa prihatin. Ya, ini sudah sangat rusak sekali ini. Ya, mengapa kalau ngomong tengah rusak sekali? Ya, dah beberapa kasus yang menimpa di sini di Buleleng ya. Ini sangat memalukan sekali. Kita bertingkat oleh media jam masuk yang kemarin nih. Inilah saya perjuangannya Pak Ibu, Bapak dengan PA Buleleng. Ya, kalau lihat pada tindak pidana kekerasan seksual sudah tidak sembarang peraturan, tidak main-main. Hukumannya berat. Ya, satu, perlindungan anak sudah ada, undang perlindungan anak sudah ada. Kita harus dilindungi anak-anak nih betul-betul. Yang di bawah umur pertama yang berapa ini. Kedua juga peraturan-peraturan dari tindak pidana asusila. Ketiga ada peraturan-peraturan mengenai pornografi. Ya, apalagi yang terakhir yang tindak pidana kekerasan seksual ini alot sekali. Hampir tindak pidana kekerasan seksual ini tidak digolongkan. Ini alot betul. Nah, oleh karena ini mari kita terapkan. Nah, ya, penegak hukum tidak segan-segan menghukum. Ya, apalagi ini efek ini tidak jerah. Apalagi sudah desa-desa kelurahan, sudah ibu bapak KPAN sudah memberikan satu perjuangannya luar biasa sekali. Saya dulu terus terang aja. Saya di program KB Provinsi Bali dulu tahun 2008-2009. Pemerintah melalui KB zero population growth, pertama penduduk 0, 2 anak cukup, dengan memperkenalkan alat-alat kontrasepsi ya diperagakan, ya, dan vaksintomi dan sebagainya untuk menekan angka kelahiran. Ya, dengan perkembangan sekarang ini sudah ada sebenarnya bebas berapa punya anak boleh. Apalagi Pak Gubernur program baru sampai Ketut, Gede, Madeh, Nyaman, Ketut dah ditanggung sekarang ini. Biaya hidupnya berat. Ini jangan ada permainan dengan biaya hidup berat lalu kita berbuat ya di luar rel. Dari agama dan bekerti hak moral ini terjadi. Kebebasan bergaul dan sebagainya, kebebasan mindset dan sebagainya. Ini muncul begini-begini. Nah, saya mudah-mudahan jangan Pak Ibu narasumber jangan berjuanglah. Saya dukung apalagi Yeni RRI Singaraja ini terus menyuarakan begini bahwa betul-betul Buleleng jadi layak anak, apalagi sudah ada layak anak. Kalau tidak dicoreng orang model-model begini. Selamat berjuang. Om Santi, Om Rahayu. Rahayu, suksema, Pak Agus Maung di Mayong ya, marah, malu, sedih. Nah ini semua masyarakat nampaknya juga merasakan hal yang sama Bu, karena berulang kali ada, apalagi di tahun 2023 ini. Mei sudah ada, Agustus lagi ada begitu. Aduh, di 24644 kembali kami sapa Anda pendengar. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, sudah masuk di line telepon Bapak, silakan. Swastiastu. Om Swastiastu, nggih. Pak Made Ribe. Ini Batavia. Iya, sama Heni, Pak Made Ribe. Silakan Pak Made. Heni Batalia ya? Iya, Heni Batalia, Pak. Lupa namanya. Okay. Kemudian narasumbernya Bu siapa? Ini wenten Bu Putu Agustini, Bapak di Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak nih di Dinas KB. Dinas KB. Nah, kalau Bapak mungkin taunya Dinas KB sekarang lebih panjang, Pak. P2 KB P3A gitu. Iya, kalau saya aja punya anak 5. Okay, baik. Tapi bersyukur kalau saya punya anak 2, saya ada yang kenang. Ya. Syukur. Nah, gimana Pak? Perhatian Ibu nih. Kemarin sekarang yang lain anak-anak dapat perlindungan, orang-orang disabilitas dapat perlindungan, orang-orang
persis umurnya kayak saya tuh udah 7 bulan, siapa yang melindungi ya? Para lansia Pak ya. Iya. Mungkin Ibu Agus ini ya mudah-mudahan tidak seperti saya baik. dibully digini gitu ya. Yeah. Nah, kita apa saya sebetulnya? Padahal saya diam di rumah baca buku ini itu sembayangnya itu. Ya, Pak. Kemungkinan besar kalau saya kan silakan kita sama-sama jalan, Bu. Biar sama-sama yang kiri ke kiri, yang kanan kanan. Jangan sampai berbalik. Rakan nanti saya Astagfirullah, Bu ya. Mudah-mudahan cuma begini, Bu ya. Kalau tidak ada pelanggaran hukum, Ibu, nanti polisi ini kan saya ada gayanya Aduh. Pengadilan. Malah lebih bagus nggak ada pelanggaran sebenarnya, Pak. Pasal-pasal ngoyongnya dari bukan buku nih. Baik, baik. Yang melubungnya ampun banget nih Ki. Nggih. Asungkara anak-anak kita selamat semua. Kita yang melindungi bukan siapa-siapa. Nah, seharusnya seperti itu Pak Made ya. Ya. Seharusnya kan kita yang melindungi. Awal 2020 dikirim ke Denpasar, sudah kelas 2 SMA. Dari kecil saya ngajar pas yang pengepul. Kan. Nggih. Baik. Jadi, Kang yang kemanten kan Bu. Ampun. Nggih, terima kasih Pak Made. Ibu Agus ini orang mana sih ini sebetulnya? Orang Buleleng yang pastinya Pak. Buleleng kan dari barat sampai ke timur. Kepo nih Pak Made nggih. Suksema Pak Made nggih sudah ikut bergabung juga nggih. Suksema. Ya, Om Santi Om. Nah, mungkin banyak juga seperti Pak Made Ribek, cucunya dititipkan ke kakeknya yang seharusnya melindungi, Bu. Sebenarnya harusnya melindungi seperti Pak Made Ribek katakan, seharusnya kita yang melindungi, tapi nyatanya masih ada pelecehan dilakukan oleh orang terdekat. Kakeknya sendiri lagi nih Ki. Aduh. Satu penelpon lagi di 24644 pendengar. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, RRI Raja. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana nggih, Bakti Seraga niki. Nggih. Silakan Pak Nyoman. Nggih. Mohon maaf suara radionya mungkin dikecilkan dulu Pak Nyoman. Nggih, sudah. Nggih. Selamat pagi Om Swastiastu, Ibu Agustini ya. Pagi dari Kabit Perlindungan Anak. Ini menarik sekali topik yang telah disampaikan langsung. Kami sangat prihatin sekali dengan terjadinya pelecehan anak di bawah umur. Tentunya di sini yang menjadi peranan penting adalah orang tua dan keluarga. Tetapi tidak mempan setelah diberikan edukasi, diberitahu anak-anak tidak mempan untuk melakukan pembinaan. Pertanyaan kami, bagaimana caranya membina anak-anak yang sudah terlanjur lakukan kesalahan-kesalahan. Yang kedua, bagaimana program-program itu yang telah dilaksanakan di Buleleng ini untuk mengantisipasi berupaya agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pelecehan seksual dan lain sebagainya. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan terus didengungkan pembinaan edukasi dari lembaga itu sehingga dapat mencegah tidak terjadi mengulangi perbuatan anak-anak kita ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana nih di Bakti Seraga ya. Di WhatsApp ini banyak yang mengirimkan WhatsApp juga. Selamat pagi untuk para narasumber. Ibu minta tipsnya ini bagaimana agar anak-anak mau cerita. Kadang anak-anak tidak mau cerita. Bagaimanapun kita merayunya begitu ya, ini meraye disingkat-singkat ini ya. Ya intinya bagaimana agar anak-anak mau cerita. Kemudian untuk para narasumber dari Dinas KB, apakah bisa mendesak agar pelaku pelecehan seksual ini dihukum seberat-beratnya? Kalau memang kurang diberatkan lagi katanya. Kemudian Buleleng yang seharusnya jadi kabupaten layak anak, kalau terus terjadi kasus nampaknya jauh dari kata layak anak katanya. Nah ini seperti apa? Mungkin satu penelpon boleh Bu ya? Sebelum ditanggapi satu penelpon lagi pendengar sebelum kita tutup untuk line telepon. Selamat pagi Pro 1.
Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih. Selamat pagi, Pak Sutaya. Selamat pagi. Nah itu. Iya, silakan Pak Sutaya. Topiknya, nggih. Jadi kalau menurut dia memang semua prihatin. Tantangan sekarang itu sangat berat ya, banyak sekali itu ya. Nah untuk itu kita harus tahu itu apa faktor-faktor penyebabnya. Itu yang penting. Kalau kita sudah tahu faktor-faktor penyebabnya, mungkin kita akan ya mencoba lah. Nah kalau menurut dia memang ini karena perkembangan teknologi. Banyak anak terpengaruh dengan konten-konten yang ada di HP-nya, di YouTube dan sebagainya. Itu yang kedua yang tidak kalah penting adalah pengawasan orang tua. Maaf ini secara jujur bukan saya bagaimana, berkurang itu dibandingkan dulu ya. Ini yang sangat mungkin masalah yang perlu kita pikirkan bersama. Terus yang ketiga itu adalah kadang-kadang ya lingkungan dekat kita yang sebenarnya mungkin bisa ikut melindungi, tapi kadang-kadang maaf ya bisa juga menjadi dia itu artinya menimbulkan masalah itu. Nah untuk itu perlu sedikit ya sharing nih masalah kita di keluarga ya. Di keluarga di zaman sekarang memang kebanyakan itu ya orang tuanya kerja ya. Pada awalnya orang kerja itu kan untuk bagaimana supaya bisa membentuk rumah tangga yang harmonis ya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan semuanya baik pendidikan, makan, minum dan sebagainya. Justru setelah bekerja dia lupa itu dengan tujuan pertama. Ya karena maaf kalau kita katakan gila kerja ya. Ya kerjanya ya sampai dia lupa makan, lupa ya istirahat, lupa terutama sekali itu bagaimana kepada anak-anak itu ya. Kasih sayang pada anak-anak. Tahu-tahu datang sudah agak sore ya, begitu anaknya akan menyambut itu supaya dirangkul, tapi ya kadang-kadang karena sibuk dia sedang bawa HP, ada mungkin informasi dari temannya ataupun dari siapa itu, dia membentak anaknya, kamu bapak ibu sibuk sekali, jangan kamu mengganggu dan sebagainya. Nah inilah yang menyebabkan, apalagi kalau mengawasi itu anak-anaknya ya, untuk yang mungkin sekedar itu merangkul ya, berikan kasih sayang itu kadang-kadang maaf, tapi bukan semua Bu, bukan semua begitu, banyak yang seperti itu, sehingga anak-anaknya sepertinya mungkin ada di kamar saja, terus merenung memikirkan tidak pernah dia dapat kasih sayang. Nanti dia mendapat kasih sayang dari orang lain. Kalau sudah mendapatkan kasih sayang daripada orang lain, ini bahaya ini ya. Sudah dia merasa aman dengan mungkin orang yang mau melindungi, tapi ujung-ujungnya adalah ya akan menimbulkan masalah bagi anak itu sendiri. Nah kira-kira itulah, marilah kita kadang-kadang orang tua ya sempatkanlah waktu, pertama sekali untuk bagaimana bersama anak-anak, supaya tidur, makan, lebih-lebih supaya dapat sembahyang itu. Waktu-waktu itu harus bisa mungkin diatur sedemikian rupa. Jangan kerja. Betul kerja itu baik, bagus ya, mendekatkan mungkin di bidang ekonomi kita. Tapi ingat, tujuan kita bekerja adalah untuk bagaimana supaya keluarga kita harmonis. Terima kasih, mohon maaf apa yang kurang berkenan. Om Sandi Om Berhayu. Sama Pak Sutaya ini, agar tidak lupa dengan tujuan utamanya. Kemudian izin bertanya, katanya lagi nih Bu di WhatsApp, dari kasus-kasus yang ada, apakah korban ini lebih banyak dari keluarga yang bermasalah Bu, atau memang keluarga yang benar baik atau seperti apa? Baik, kita mohon tanggapannya untuk para narasumber ini karena waktu juga terbatas ya. Baik, silakan Ibu. Iya, mungkin kita rangkap semua ya Bu ya, kalau seandainya bisa ditambahkan dari anak Fadnya ya. Jadi permasalahan yang ada, kami juga merasa lebih kuat lagi dari Pak Gus Maung ya, yang dari Mayong sudah memberikan semangat bagi kami juga bahwa memang ini kerjasama kita harus kita tingkatkan lagi kepada semua elemen masyarakat. Jadi tidak semata-mata pada dinas kami saja yang bisa bergerak, tetapi masyarakat masih merasa tidak peduli terhadap anak, kami juga akan bisa berbuat apa gitu ya. Jadi kepedulian kita dari keluarga dulu, baru masyarakat sekitar harus peduli dan juga didukung dari pemerintah gitu. Dan juga dari Pak Ribek ya, semoga kita kembali lagi kepada prinsip daripada keluarga kita, walaupun harusnya kita yang menjaga anak cucu kita, tapi jangan sampai kita sebagai predatornya pada anak-anak gitu ya. Dan untuk Pak Nyoman Sudarsana yang di Bakti Srage ya, jadi ada beberapa anak yang sudah bermasalah, itu memang sudah bisa ditangani. Apakah dia bermasalah berkaitan dengan hukum, kita sudah ada di dinas kami itu ada pendamping hukum juga. Dan kalau seandainya dia bermasalah dan harus dilakukan suatu treatment yang ada kaitannya dengan rehabilitasi, kami juga ada
tenaga konselor yang akan memberikan pendampingan. Jadi tidak semata-mata pertemuan ataupun rehabnya itu sekali 2 kali sampai beberapa kali sampai anak itu benar-benar bisa dikembalikan ke keluarganya atau bisa menjalani kehidupan secara berkualitas lah, baik itu dia di keluarga maupun di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Jadi anak-anak yang memang suatu mengalami permasalahan atau memang sebelumnya sebagai korban dari tindakan pelecehan seksual misalnya atau tindakan kekerasan lainnya. Jadi anak-anak yang sudah mendapatkan penanganan seperti itu, kami kalau seandainya memang keluarga itu belum siap sebagai tempat terbaiknya buat anak, sebenarnya sih tempat terbaik buat anak itu atau penanganan ataupun pendampingan pengasuhan yang terbaik itu adalah tetap pada keluarga. Tetapi kalau seandainya memang keluarga belum bisa atau tidak layak bagi anak tersebut, negara akan mengambil alih pengasuhan dari anak tersebut. Baiklah kita karena kita di Kabupaten Buleleng belum adanya rumah aman ini atau rumah yang memang peduli terhadap anak, kita masih kerjasama dengan beberapa LKSA. Jadi kami bisa titipkan tetap dalam pemantauan kami juga, sehingga anak itu benar-benar bisa menjalani kehidupan secara berkualitas, baik dia di dalam keluarga ataupun sekolah maupun lingkungan sekitar. Jadi tidak terpuruklah tetap anak tersebut dalam kondisi beban selama dia mengalami suatu kekerasan baik secara fisik maupun secara mentalnya. Nah, untuk program yang sudah kami lakukan, memang dari segi program kami sudah bersinergi dengan beberapa satgas yang ada di desa lewat program PATBM yang ada di semua desa. Kami harapkan ada satgas pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi dengan adanya PATBM ini kami mengharapkan jejaring-jejaring kami yang ada semua di jejaring di desa kami bisa mengakses kalau seandainya ada permasalahan yang ada di sekitarnya itu bisa ditangani dulu di sana, apakah carikan solusinya. Tetapi kalau seandainya memang perlu rujukan bisa merujuk ke dinas kami dengan lewat P2TP2A, jadi Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak. Jadi kami ada pendampingan hukum dan juga ada pendamping secara psikologinya gitu. Itu program kami, dan juga kami ke sekolah-sekolah juga, yaitu Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah, yaitu program GN Aksa kami juga sudah ada. Itu dari Pak Nyoman Sudarsana. Nah, untuk tipsnya biar anak mau bercerita, kembali lagi kalau seandainya sudah bermasalah, kembali lagi aktifkan komunikasi yang baik di keluarga dulu. Jadi orang lain yang mungkin nggak bisa langsung mengatakan bahwa ini bermasalah yang harus ditangani seperti ini, tetapi akar permasalahannya orang lain tidak tahu gitu. Jadi yang tahu itu adalah keluarganya sendiri. Jadi kembali Bapak kepada ya Bunda yang ada di keluarga, aktifkan kembali, jalin kembali komunikasi yang harmonis dalam keluarga. Itu sih yang tipnya yang perlu. Jadi orang lain nggak bisa. Tapi kalau seandainya permasalahan sudah sampai tingkat kronis gitu, itulah perlu pendampingan pada psikolog sendiri ya. Nah, untuk hal yang mendesak ini hukumannya ya, dia terkaitkan ya. Kalau hukuman sudah pasti sudah dicantumkan bahwa hukuman bagi anak yang melakukan yang melakukan pelecehan terhadap anak, terutama pelecehan seksual, itu adalah hukumannya minimal itu adalah 15 tahun. Tetapi kalau yang dilakukan oleh orang terdekat ditambah lagi setengah dari hukuman 15 tahun itu. Iya, jadi 7,5 tambah 15 tahun. Ya bayangkan aja sudah berapa. Tetapi kalau hal itu sampai memberatkan oleh keluarga dekatnya, itu akan menjadi kawalan kami sampai ke tingkat pengadilan, Ibu, sehingga putusan bisa memberikan suatu hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku. Karena kalau 15 tahun nanti si anak misalnya yang sekarang 7 tahun, nanti 15 tahun lagi dia masih remaja masalahnya, Bu. Ketemu lagi sama pelaku itu. Tambah lagi kan, bukan 15 tahun. Ditambah kalau seandainya orang terdekat. Jadi 15 tahun plus 7,5. Baik. Iya, jadi lebih 20 tahun lebih kan. Iya, bayangkan sekarang pelakunya umur 80.
100 tahun nyampe enggak gitu ya. Sekalian aja lagi harus ditetapkan itu Bu, hukum kebirinya begitu. Iya, Sayangnya mungkin, belum ya. Ya sebelum ini belum sampai ditetapkan. ya belum ditetapkan. Baik, Nah, untuk ini Kabupaten Kota Layak Anak ini tantangan kami lagi. Nah, itu ini dia. tantangan kami lagi bahwa kalau kapan kita bisa mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak kalau kondisi seperti ini kan gitu. Jadi kami tidak akan tetap optimis ya, kami bisa wujudkan, kami akan berjuang terus sehingga benar-benar kabupaten ini nyatakan layak bagi anak-anak karena sebagian besar juga penduduk kita juga masih ada anak-anak dan itu generasi yang perlu kita kawal untuk mencapai generasi emas nanti di tahun 2050 ya kan. Iya. Terus dari Pak Sutaya memang faktor-faktor penyebab sih tidak kita katakan bahwa itu cuma 1-2 faktor ya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan dan salah satunya memang lewat media massa yang kadang-kadang bermata dua. Satu sisi dia bisa memberikan suatu edukasi yang bagus, tetapi kalau seandainya si anak yang belum siap menerima edukasi sehingga tanpa ada pengawasan ini yang menyebabkan kebablasan. Karena apa? Anak masih dalam kondisi ingin tahunya sangat tinggi. Tetapi tanpa ada pengawasan sehingga keluar dari rel yang harusnya dia tahu, jadi itu yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kondisi anak yang memang belum apa sih yang dimaksud daripada yang ditayangkan, apa yang terjadi gitu. Dia kadang-kadang tidak tahu ya, dan dia mengapresiasikan dalam hal yang lain karena tanpa ada pengawasan dan lingkungan terdekat pastinya ya, sehingga kalau seandainya terjadi selama ini pelaku-pelaku yang terjadi pada anak itu adalah orang-orang terdekat karena orang anak itu tidak mungkin bisa didekati orang-orang lain ya sebelumnya, jadi dia lebih familiar dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Inilah yang perlu kita kasih edukasi lagi ya kepada masyarakat luas bahwa kalau seandainya dari masa anak-anak dia sudah menjadi korban yang ditakutkan itu dan sudah terjadi, next time dia sebagai pelaku. Itu yang sering kami hadapi. Jadi pelaku-pelaku kejahatan ternyata dia punya riwayat tersendiri terhadap dirinya di masa anak-anak. Dia sebagai korban awalnya. Apakah akan kita biarkan seperti itu gitu? Kita kembalikan lagi. Iya, makanya kami kembalikan lagi kepada masyarakat. Ayo kita sama-sama bangun. Jadi berikan edukasi seperti hal ini, janganlah sebagai merasa cuek, tidak kepedulian, dan kembali lagi budi pekerti dari semua orang ya. Jadi jangan cuma menanamkan kita budi pekerti pada anak-anak, tetapi orang-orang dewasa yang nggak ada pekertinya, nggak ada akhlaknya gitu ya. Miris, itu yang ya. jadi miris bagi kami ya. Terus, nah korban yang keluarganya, apakah korban selama ini apakah dari keluarga bermasalah? Tidak semuanya dari keluarga bermasalah. Tapi kadang-kadang juga itu ada hal yang sepertinya dia keluarga harmonis tetapi tidak ada komunikasi yang bagus. Komunikasi ya, lagi ya. Komunikasi kembali. Baik. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan Ibu. Kita ke Firsa dulu nih. Firsa tanggapannya terakhir Firsa, silahkan Firsa. Waktu terbatas. Jadi untuk kekerasan seksual ini seperti yang tadi udah disampaikan, kadang karena kita itu nggak tahu mau cerita kemana, lagi-lagi ya kurang komunikasi di keluarga, dari lini terkecil keluarga, kurang komunikasi di keluarga, jadi kita nggak mau cerita, kita pendam, yang nantinya hal-hal yang kita pendam itu nanti saat kita udah gede itu akan jadi kayak apa ya, oh dulu saya diginiin, sekarang saya mau gituin orang lain, gitu seperti iya benar banget, karena itu juga banyak kasusnya kayak gitu, karena dia diam aja, ketika dia udah gede dia melampiaskan itu ke orang lain karena nggak tersuarakan gitu. Disitulah peran kami menjadi teman sebaya bagi mereka. Kalau mungkin teman-teman kurang ada tempat buat cerita, ayo cerita sama kita, ayo kasih tahu kita gimana masalah kalian biar nanti kita selesain sama-sama gitu. Oke. Tapi kayaknya ini diharuskan Bu untuk memfollow akunnya FAD atau mungkin
memang diwajibkan begitu ya, bukan ibaratnya ini silakan di himbauan lagi, bukan kan? himbauan lagi, Iya. tapi apakah diharuskan ini. Harus. Iya. Silakan sampaikan follow gininya. Kemana nih Akunnya teman-teman kemana kalau bisa? ingin lihatnya? Follow Instagram kita di Forum Anak Daerah Buleleng gitu. Instagram kita, terus juga boleh pantengin di website kita juga ada website. Nah, terus juga di media sosial kita kayak YouTube gitu, bisa lihat kegiatan-kegiatan kita yang menarik, yang asik gitu, yang mungkin bikin teman-teman tertarik gitu. TikTok juga nih jangan-jangan. Iya benar, TikTok Ada juga? Ada dong, TikTok di Forum Anak Daerah Buleleng. Ada di situ kita upload tanggapan masyarakat tentang kekerasan seksual gitu. Jadi buat nambah wawasan gitu deh teman-teman. Biar banyak edukasi juga Benar ya. Kalau tidak bercerita sama orang dewasa atau takut mungkin cerita orang dewasa, ceritanya sama Fat. Ayo, Dan Fat ini berdampingan dengan dinas masalahnya benar juga. Nanti ini adalah wadah yang tepat untuk anak-anak dan para orang tua mungkin yang lagi mendengarkan siaran kami, mungkin bisa disarankan anaknya bukan disarankan lagi, di-follow langsung ya. Ini agar nih lihat nih edukasinya di sini dilihatnya gitu ya. Ibu terakhir sebagai closingnya Ibu. Sudah jam 10 nih. Tetap kita nggak perlu panjang lebar, yang penting adalah berlian ya Pak, Bu, yaitu bersama kita lindungi anak karena semua anak adalah anak kita. Oke. Firsa? Firsa juga sama kayak tadi, ayo kita lebih aware, kita lebih peka sama ancaman-ancaman kekerasan seksual di sekitar kita, lebih aware sama kasus-kasus kekerasan seksual di sekitar kita, karena semua anak adalah teman kita. Semua anak. Kita saling melindungi. Benar, ya. kita saling melindungi. Kita bersinergi, salam berlian katanya. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Ini peran aktif suara anak Buleleng perangi kekerasan seksual. Padahal ini program-programnya sudah banyak sekali ya. Hal-hal yang dilakukan, edukasi yang tidak henti dilakukan. Tapi bagaimana pendengar kita bersinergi bersama mereka, bersinergi agar anak-anak kita, anak-anak Nusantara, generasi emasnya Indonesia, generasi emas Buleleng terhindar dari kekerasan seksual tentunya, agar masa depannya lebih cerah lagi begitu ya, agar tidak ada ketakutan-ketakutan di lingkungan. Terima kasih banyak untuk para narasumber, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P2KB P3A Buleleng, Ibu Putu Agustini, SST MAP, dan juga bersama Desa Putu Firsa Anandita, Duta Anak Kabupaten Buleleng tahun 2023, Komisi Perlindungan Khusus. Terima kasih banyak. Dan untuk pendengar Pro 1 juga terima kasih atensinya. Kami akhiri untuk dialog Haibalikenken pagi ini, dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Kanal Informasi dan